Hari ini PJJ Kimia, pembelajaran jarak jauh kimia, itu masih kita bahas materi tentang bentuk molekul. Sebelum kita mulai, coba kalian amati gambar ini. Kalian amati gambar ini. Kemudian kalau di pelajaran biologi ini sangat erat hubungannya dengan pelajaran biologi tayangan ini. Coba kalian amati keanekaragaman ekosistem apa yang ada di gambar ini. Apa aja ekosistemnya? Coba dulu, apa aja lu ekosistemnya di sini lu? Ada sungai, Pak. Ada sungai, terus Ada lumut. ada lumut, terus apa lagi? Itu aja. Kayu. Di sini ada semut sebenarnya. Ini Kayu, Pak. ya, Kayu. kayu. Apalagi? Kan Bapak ada, Pak. Hah? Bebatuan. Bebatuan. Ya. Sebenarnya ada semut di sini, cuman nggak kelihatan aja sih. Sini kecil sekali semutnya. Ya. Nih, jadi keragaman ekosistem yang paling banyak tampak di sini itu adalah apa nih? Yang mengalir? Air, Pak. Air. Ya, air ini adalah sumber kehidupan. Ya. Nah, kemarin waktu ikatan kimia juga bahas tentang air. Nah, dalam air itu ada ya nih. Nih, di dalam air itu ada unsur apa aja? Hidrogen dan oksigen. Ya. Nah, hidrogen itu dilambangkan dengan unsur di sini unsur H dan unsur O. H-nya itu ada dua atomnya, kemudian oksigen itu ada satu atomnya. Nah, sekarang karena di sini materi kita itu bentuk molekul, bisa nggak H2 ini itu digambarkan dalam bentuk 3 dimensi? Nah, dalam bentuk 3 dimensi bisa nggak digambarkan? Karena di kimia itu kalian harus paham yang namanya bentuk atau ikatan dari semua unsur atau senyawa. Nah, kalian harus paham. Nah, bisa nggak digambarkan? Nah, para ahli itu membuat nih. Jadi ahli membuat itu menggambarkan bentuk molekul dalam bentuk 3 dimensi itu air itu seperti ini. Jadi digambarkan dalam bentuk 3 dimensi itu seperti ini. Jadi bisa dilihat bentuknya itu linear. Linear itu lurus. Ini ada mempunyai sudut seperti ini. Ya. Nah, para ahli menggambarkan bentuk molekul itu dia berdasarkan di sini ada 2 sistem. Ya, ada 2 sistem. Kemarin sudah saya tampilkan. Nah,
Jadi bentuk molekul itu apa? Nih. Jadi bentuk molekul itu apa? Nih. Jadi bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom. Kan H2O tadi kan? Ya, H2O tadi atom-atomnya. Ini berdasarkan susunan ruangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron bebas, ya apa ya, PeB dan PeI. PeB itu pasangan elektron bebas, PeI itu pasangan elektron ikat. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Tidak ada? Bayu, ada pertanyaan, Bayu? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah ini, jadi bentuk molekul, saya ulangi, adalah gambaran tentang susunan atom dalam molekul yang disusun berdasarkan ini, pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat. Ya. Sekarang, bagaimana cara menggambarkannya? Jadi kan gambarnya 3D ya. Nih. Jadi menggambarkannya itu ada 3 cara sebenarnya. Yang kemarin saya kasih kan 2 cara ya. Nah sebenarnya ada 3 cara. Tetapi karena silabusnya atau kurikulumnya yang sekarang itu yang dibahas hanya 2 saja. Teori tolakan pasangan atau disebut VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Itu VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, atau kalau di bahasa Indonesia kan teori tolakan pasangan elektron valensi. Jadi tak tolak menolak. Kemudian yang kedua itu teori domain elektron. Ya, untuk yang ketiga ini mudah-mudahan waktunya masih ada, bisa kita bahas teori hibridisasi. Tapi di kurikulumnya, di silabusnya itu hanya 2 ini saja. Teori VSPR dan teori domain elektron. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Salah? Ada pertanyaan Salsa? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Ya nih, ini ya teori yang pertama. Teori kalau saya biasanya sering menyebutnya VSEPR atau teori tolakan pasangan elektron, ya, VSEPR. Teori ini ditemukan oleh R.G. Gillespie ya, di tahun 1970. Nah, teori ini menyatakan pasangan elektron dalam ikatan PeI ataupun pasangan elektron bebas atau PeB dalam ikatan kimia saling tolak menolak. Paham ya? Jadi saling tolak menolak. PeI dan PeB pasangan elektron ikatan dan PeB pasangan elektron bebas itu saling tolak menolak ketika diikatkan. Karena ada gaya tolak menolak di sini, maka ikatan kimianya nanti itu membentuk sudut. Ya, karena ada gaya tolak menolak tadi, maka ikatan kimia itu nanti akan membentuk sudut. Ya. Nih, untuk lebih jelasnya, nah ini
Ini bentuk molekul dengan menggunakan teori VSEPR. Perhatikan di sini, ini ada sudut-sudutnya. Nih. Karena ada yang namanya apa tadi? Tolak menolak. Sehingga di sini terbentuk sudut-sudut ikatan. Ya. Nih. Karena ada gaya tolak menolak tadi, maka terbentuklah yang namanya sudut-sudut ini. Sudut-sudut itu gimana menghitungnya, Pak? Nah, para ahli sudah melakukan uji coba. Jadi kekuatan senyawa ketika dia membentuk sudut segitiga, itu dia akan segitiga datar, maka umumnya akan membentuk sudut 120 derajat. Ya, nanti tergantung ikatannya. Ikatan kimianya nanti itu membentuk bentuk apa? Linier atau tetahedra, nah, seperti itu, ya. Ya, itu yang VSEPR. Bagaimana cara membentuk molekulnya? Di sini ada 5 langkah. 5 langkah menentukan bentuk molekul dengan teori VSEPR. Nih, yang pertama, jarak diambil oleh pasangan elektron bergantung pada keelektronegatifan atom yang bersangkutan. Nih. Jadi semakin unsur itu mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, maka unsur itu akan membentuk sudut lebih besar. Ya, semakin dia mempunyai keelektronegatifan tinggi, maka unsur itu mempunyai kekuatan atau bentuk sudut yang lebih besar. Ya. Langkah yang kedua, menggambarkan struktur Lewis. Kemarin sudah ya, struktur Lewis itu berdasarkan nomor atom. Struktur Lewisnya itu digambarkan dengan titik atau tanda silang. Kemarin sudah. Kemudian menghitung jumlah pasangan elektron atau PE. Pasangan elektron, kemarin ada pertanyaan, Pak, yang pasangan elektron itu berapa jumlahnya, Pak? Yang namanya pasangan itu berarti dia jumlahnya ada 2. Ya, itu yang disebut dengan pasangan. Kemudian jumlah PEI atau pasangan elektron ikatan. Kemudian PEB atau pasangan elektron bebas. Ini dihitung menurut jumlahnya. Ya. Yang keempat itu memprediksi sudut ikatan yang mungkin berdasarkan jumlah kelompok elektron dan arah yang mungkin akibat tolakan pasangan elektron. Jadi setelah kalian mengetahui jumlah jumlah elektronnya, kemudian struktur Lewisnya, kemudian kalian mengetahui pasangan elektron, kemudian jumlah PEI dan PEB, kalian kelompokkan, kalian gambarkan. Setelah kalian gambarkan, baru kalian melihat tabel yang tadi, lihat tabel tadi. Nah, itu memprediksi besar sudutnya berapa. Kalau dia linier, berarti dia sudutnya, nah, kalau dia linier berarti sudutnya 180. Kalau bentuknya segitiga datar, berarti 120. Ini sudah ketentuan, ya. Nah, baru kalian menentukan bentuk molekul VSEPR. Nah, saya yakin, wah, langkahnya kok banyak, Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau itu dilakukan, simple aja, sedikit aja kalau dilakukan. Coba ya. Nah, ini perhatikan.
Contoh soal. Tentukan bentuk molekul dari BCl2. Ya, perhatikan. Be itu nomor atomnya 4. Ya. Biasa kalian cari untuk struktur Lewis, kalian harus tahu yang namanya konfigurasi elektron, kemudian elektron valensi. Masih ingat ya kemarin ya? Nah, nomor atom Be itu 4. Konfigurasi elektronnya untuk lebih cepat, maka saya menggunakan konfigurasi elektron punyanya si Bohr. Yang sistemnya 2, 8, 18, 32. Ingat ya? Ya. Nah, untuk Be konfigurasi elektronnya menjadi 2 kemudian 2. Nanti dia mempunyai 2 kulit. Kenapa kok 2 dengan 2, Pak? Nah, sesuai aturan konfigurasi elektronnya itu merupakan jumlah elektron setiap kulit. Nah, 2 ditambah 2 berarti 4. Nah, berarti Be ini mempunyai 2 kulit dengan jumlah masing-masing kulit itu diisi oleh 2 elektron. 2 di kulit pertama dan kemudian 2 di kulit kedua. Ya, ini konfigurasi elektronnya. Nah, setelah diketahui konfigurasi elektronnya, kemudian kalian tentukan elektron valensinya. Elektron valensinya apa? Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Berapa jumlahnya? Ada 2. Nih. Nah, ini yang namanya elektron valensi. Oke, yang Be sudah beres. Ya, yang Be sudah beres, mempunyai elektron valensi 2. Jadi sambil kalian bayangkan, berarti Be itu kalau digambarkan Lewisnya berarti mempunyai 2 titik. Paham ya? Mempunyai 2 titik karena elektron valensinya ada 2. Oke, Be sudah beres. Sekarang kita lanjut ke yang Cl. Cl itu nomor atomnya 17. Ya. Nah, menggunakan Bohr konfigurasinya menjadi 2, 8, 7. 2 ditambah 8, 10 ditambah 7, 17. Ya, pas. Ya. Kemudian kalian tentukan elektron valensinya. Elektron valensinya berarti ada 7. Ya. Nah, sambil kalian bayangkan berarti Cl itu mempunyai 7 titik elektron. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, Be susah tulisnya. Nah, berarti dia mempunyai 2. Ya, punya 2. Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. Ya, berarti sudah kalian bayangkan gambarnya ini. Nah, sekarang diikatkan, masih ingat ikatan kimia ya. Jadi sesuai dengan aturan oktet dan duplek. Ya. Nah, kembali ke sini. Jumlah unsurnya berapa? Be-nya ada 1, Cl-nya ada berapa? Ada 2. Ya. Nah, berarti Be-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Nah, berarti Cl-nya kita buat di sini. Cl-nya ada 2.
berapa tadi? Ininya 7 ya. Nah, 7. Ya, 7. Sesuai aturan duplet. Ikatan kimia itu dia harus sesuai aturan oktet dan duplet. Duplet itu 2, oktet itu 8. Nah, karena Cl ini sudah mempunyai 7, maka dia perlu 1 elektron agar dia mencapai oktet. Berarti ini. Nah, ini juga. Nah, berapa jumlahnya jadi sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian si Be, karena di sini dia mempunyai 2, supaya dia sesuai aturan oktet, maka masing-masing ini, kalau di sini kan dia belum berikatan ya, kalau cuma 2 nih, maka dia minta 1 dari Cl. Ini, nah, jadi masing-masing di sini terjadi oktet, kemudian di sini terjadi yang namanya duplet dan oktet. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat bentuknya. Ya. Berarti digambarkan seperti gimana? Be, ya, Be. Kalian gambarkan, kalau digambarkan bentuk molekulnya dengan garis saja. Cl-nya di mana? Cl. Sini juga Cl. Kalian lihat di tabel tadi, previous ya. Nah nih, gambar yang sesuai mana? Ini, ya kan? Linear. Ya. Gambar yang sesuai mana? Linier. Ya, ya, paham ya? Nah, ini dari gambar tadi yang sesuai dengan tabel tadi yang mana? Linier. Berarti bentuk molekul dari BeCl itu bentuknya adalah linier. Ya, paham ya? Paham? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Silahkan. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Atta dia, ada pertanyaan Atta? Enggak, Pak. Nggak ada. Dava? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Paham aja ya. Angel? Enggak ada, Pak. Nggak ada, paham ya. Oke. Kalau paham, sekarang kalian, nah, ini kalian coba yang A, B, dan C. Oke, sekarang kita lanjut untuk teori yang kedua, ya, teori domain elektron. Teori domain elektron ini teori yang disempurnakan dari teorinya punya si VSPR tadi.
Ini dikemukakan oleh H. Petrucci. Ya. Teori domain elektron itu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Di atom pusat itu ada elektron kulit terluar, nah yang disebut dengan elektron valensi. Nah itulah yang nanti diramalkan. Domain elektron itu berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jadi sama seperti teori VSPR, ini ditemukan lagi bentuk-bentuknya lebih banyak dibanding teori VSEPR. Ya. Ini langkah-langkahnya. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Lanjut? Belum. Lanjut ya? Lanjut. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah menentukan bentuk molekulnya. Yang pertama, biasa struktur Lewisnya dulu. Struktur Lewis tadi kan yang gambar titik-titik tadi ya, titik, ada silang, itu struktur Lewis titiknya. Itu jumlah atomnya berapa, itu berdasarkan elektron potensi. Kemudian menentukan pasangan elektron pusatnya, pasangan elektronnya berapa jumlahnya. Kemudian menentukan PEI-nya, kemudian menentukan jumlah PEB-nya. Ini nggak kelihatan nih, harus diedit lagi PEB-nya. Nah, baru kalian masukkan ke dalam rumus ini. Rumusnya AX N. N ini kalian isi, N yang ini PEI. Ya. Ini juga ini PEB, pasangan elektron bebas. Nah, yang ini PEI, yang ini PEB. Yang ini pasangan elektron ikatan, yang ini pasangan elektron. Ya. Biasanya bilangan bulat. Nah, A itu apa? A itu lambang atom pusatnya. Ya. Kemudian X itu menyatakan elektron ikatannya. Nah, sedangkan yang E itu domain elektronnya. Ya. Ya, kemudian setelah kalian mengetahui rumus ini, baru kalian lanjut ke tabelnya. Nih tabelnya. Nah, ini tabelnya. Di sini banyak rumus-rumusnya yang harus kalian ingat nih. AX2 maka dia linear. Kalau dia AX3 dia segitiga. Kalau AX2E dia bentuk molekulnya bengkok. Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah kalian tahu rumusnya ini, baru kalian bisa menentukan bentuk molekulnya. Kita coba ya. Nah ini kalau digambarkan 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian contoh senyawanya itu seperti ini. Ini bisa kalian download di materi. Nah, ini
Kita coba nih. Tentukan bentuk molekul PCl3 berdasarkan teori domain elektron. Ini ya, PCl3. Ya nih. Seperti biasa, tadi kan soalnya PCl3. Ya. P itu nomor atomnya 15. Cl nomor atomnya 17. Nah ya, ini langkah pertama, kalian harus tahu nomor atomnya dulu. Kemudian kalian tentukan konfigurasi elektronnya. Untuk P, konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. 8 tambah 2 tambah 5, 15. Udah ya. Kemudian elektron valensinya berapa? 5. Ya, berarti P itu elektron valensinya 5. Berarti kalau digambarkan itu P ada 5. 1 2 3 4 5. Nih ya, berarti dia ada 5. Udah, untuk yang P udah beres. Sekarang yang Cl. Yang Cl itu 17 ya. Yang Cl itu ada 17. Berarti dia konfigurasinya 2, 8, 7. 8 tambah 2, 10 tambah 7, 17. Elektron valensinya berapa? Berarti elektron valensinya dia ada 7. Berarti di sini elektron valensi. Waduh, susah nulisnya ini. Valensi sama dengan 7. Nah, ya, terus kita gambarkan supaya jelas digambarkan. Berarti Cl itu punya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ya, ada 7. Udah, sekarang kita ikatkan. Setelah diikatkan, ini menjadi gambarnya seperti ini. Ya, P-nya ada di tengah, Cl-nya ada di kiri, di kanan, kemudian di bawah. Ya, sesuai dengan aturan oktet dan duplet. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini yang namanya oktet mana? Ini oktet 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini oktet. Nih, yang Cl satunya juga oktet. Ini juga oktet. Yang P-nya gimana? Yang P itu dia karena dia punya 5, dia minta 3 dari si Cl, maka ini yang disebut juga oktet. Dupletnya mana, Pak? Dupletnya tidak punya. Berarti dia hanya punya oktet saja. Ya. Dah, karena sudah terikat seperti ini. Nah, sekarang tinggal kalian lihat. Setelah berikatan seperti ini, kalian tentukan berapa jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat. Atom pusatnya mana? Atom pusatnya ada si P. PE ini P ya. P itu punya 4 pasangan elektron di sekitarnya. Nih,
Ini pertanyaan siapa kemarin lupa saya. Kelas 10 Mia 2 apa ya? Pasangan elektron yang mana Pak? Nih P itu elektron pusat. Ini pasangan yang pertama. Ini pasangan yang kedua. Ini 3. Ini 4. Nah, berarti pasangan elektron di sekitar atom pusat P-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, yang punya pasangan kan 2. Ya, jumlah elektronnya kalau pasangan itu 2. Di sekitar pusatnya mana ini? P yang menjadi pusat. Berapa pasangan elektron yang ada? 1, 2, 3, 4. Nah, pasangan elektron P-nya pasangan elektronnya ada 4 ya. Kemudian PI, pasangan elektron ikatan. Pasangan elektronnya ada berapa? Pasangan elektron ikatan itu adalah pasangan elektron yang mengikat unsur lain ya. Jadi pasangan elektron yang mengikat unsur yang lain. Ini 1. Kemudian mana? Ini 2. Ini juga apa? Pasangan juga nih. Dia tidak mengikat, kan berdiri sendiri nih dia, sendirian dia. Tidak mengikat unsur yang lain. Jadi dia tidak disebut dengan PEI, tapi disebut dengan PEB karena dia bebas. Paham? Ini banyak yang bertanya apa PE, PEI sama PEB Pak, bedanya? Paham ya? Kalau PE itu pasangan elektron yang berada di atom pusat. Nah, kalau PEI itu pasangan elektron yang menjadi ikatan. Ini kan, yang ini PEI, pasangan elektron yang menjadi ikatan. Karena ada pasangan P ini, pasangan elektron ini, maka P dan Cl itu berikatan. Paham ya maksudnya? Itu PEI. Karena ada pasangan ini, maka unsur P dan Cl itu mengalami ikatan. Ya. Kemudian untuk PEB, pasangan elektron bebas itu adalah pasangan yang bebas atau pasangan yang tidak mengikat unsur seperti ini. Ini kan dia tidak berdiri sendiri kan, sendiri dia tidak mengikat P dengan unsur yang lain, tapi dia hanya berikatan dengan P saja. Nah, itu yang disebut PEB. Udah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Masukkan ke dalam rumus AXN EN. Berarti rumusnya AX N-nya berapa? Pasangan ini kurang geser ke sini ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Pasangan elektron ikatannya berapa? PEI-nya ada 3. Udah, tinggal masukkan. Berarti ini 3. Ini PEB-nya berapa? 1. Nah, berarti rumusnya karena 1 ini apa ini sih? Itu tidak perlu ditulis, maka rumusnya menjadi AX3E. Ya, rumusnya AX3E. Kita cari di tabel AX3E itu apa? Ada nggak di sini? AX3E.
AX E, nah ini, iya, AX 3E. Nah ini berarti setelah dilihat di tabel rumus ini bentuk seperti ini, maka dia disebut dengan piramida trigonal. Kalian gambarkan, kalau digambarkan 3 dimensinya itu seperti ya. Jadi kalian harus tahu yang namanya tabel. Nah, ya. Jadi kalian tinggal lihat di tabel rumus tadi AX3E itu berapa? Apa namanya bentuk molekulnya? Piramida trigonal. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau mau ditanyakan. Aduh. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Lanjut ya. Lanjut. Halo? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya. Nah, sekarang kalian coba sendiri lagi berdasarkan teori domain elektron. Bentuk molekul dari BCl2, BRF5, dan SF6 itu apa? Dengan menggunakan langkah-langkah domain elektron. Ya, silakan.